Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli umri dunya wadin. Wassalatu wassalam anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di malam hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini, dan serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, saya Risma Rosanti Kiliatunisa, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, ingin menyampaikan sepatah dan dua patah kata yang saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata dengan judul Menggapai Ridho Allah dengan Memuliakan Orang Tua. Sampai di sini paham judulnya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai anak kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, karena merekalah perantara Allah menuju surga kita dan membawa kita ke dunia ini, dan merekalah yang mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita, dan mendidik kita semua hingga dewasa nanti. Nggih mboten? Kadang kita sebagai anak kesal terhadap banyaknya peraturan yang diberikan oleh kedua orang tua kita sehingga kita membangkang kepada orang tua kita. Oh ya, betul. Tapi malah kita salah paham akan hal tersebut. Padahal itu baik untuk kita. Padahal peraturan itu baik untuk kita semua. Pada zaman sekarang banyak anak yang membangkang orang tua karena marah. Misalnya tuntutan pendidikan, pendidikannya harus universitas inilah, kedokteran lah, atau polisi lah, atau perawat lah, atau semuanya itu. Dan pekerjaan, mulai dari pekerjaan, orang tua kita memintanya harus seperti PNS gitu misalnya, atau BUMN, atau pasangan yang tidak sesuai dengan kita. Misalnya kita dijodohkan nanti, itu kita membantahnya. Padahal itu adalah perbuatan baik untuk kita sendiri. Kita sering berbeda pendapat terhadap orang tua kita. Kita berpikir itu semua kemauan orang tua kita, padahal itu baik untuk diri kita sendiri. Tapi kita salah dalam menanggapinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita membangkang ataupun durhaka terhadap orang tua kita, karena beliaulah yang telah merasakan hidup enak dan berkecukupan. Kita di sini hidup enak, lancar, jaya, apapun sudah difasilitasi. Kenapa kita marah terhadap orang tua kita?
Allah tidak suka kita sebagai hambanya itu tidak patuh terhadap orang tua. Sebagaimana berbuat baiklah kepada orang tua adalah berbakti kepada kedua orang tua dan memuliakan keduanya. Begitulah tinggi kemuliaan orang tua dalam Islam hingga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, la tahfuz taubaka fayusibal humal al-kubar, yang artinya janganlah engkau kibaskan pakaianmu sehingga kedua orang tuamu terkena debunya. Hadirin yang berbahagia, disunahkan kita menaati dan memuliakan kedua orang tua kita dalam segala hal. Dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak boleh ya. Bahkan dalam perkara-perkara yang makruh sekalipun yang dianjurkan dan diperintahkan, para ulama mengatakan bahwa jika salah satu dari kedua orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan perkara yang mubah atau meninggalkannya, disunahkan bagi anak untuk menaatinya. Namun jika hati bapak atau ibu menjadi sedih dan sangat terpukul jika akan menyalahi keduanya dalam hal itu, maka pada saat itulah menjadi wajib baginya untuk menaati keduanya. Jadi misalnya kita berbuat salah, tapi itu membuat orang tua kita sedih, kita jangan melakukannya ya. Dalam perkara mubah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridha Allah fi ridha walidaini, wasaqatullah fi saqatul walidaini, yang artinya ridha Allah berada dalam ridha orang tua dan murka Allah berada dalam kedua orang tua kita. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Nah, makanya kita harus berbakti kepada orang tua kita agar mereka meridhoi kita dalam melakukan segala apapun itu. Misalnya dalam pekerjaan kita harus minta ridho kepada orang tua. Misalnya dalam melakukan perjalanan kita harus berpamitan kepada orang tua. Misalnya dalam segala hal itu ya, kita harus berbakti kepada orang tua. Kalau kita berbakti kepada orang tua, rezeki maupun apapun itu akan dilancarkan dalam segala hal. Misalnya kita mau pekerjaannya itu lancar. Kalau kita melamar pekerjaan, mungkin kita akan diterima dalam pekerjaan tersebut. Mungkin kita akan melamar ke universitas yang ternama, kita akan diterima dalam hal tersebut, ya kan? Semua itu akan mengalir, rezekinya mengalir, semuanya, pahalanya juga mengalir, ya kan? Bahkan Allah akan mempermudah jalan kita untuk di dunia maupun di akhirat nanti. Dan kita akan memberikan semua kelancaran tersebut ya. Kita harus berbakti kepada orang tua kita, janganlah membangkang. Kalau disuruh ini itu harus langsung sabjek gitu. Oh ya kan, benar? Ya, benar. Nah, sebagai anak muda zaman sekarang banyak
Anak muda zaman sekarang kan membangkang orang tua, melawan orang tua, mengolok-ngolok di belakangnya, ya kan, mau sambil itu disuruh terus gitu, padahal itu hal yang tidak baik, ya kan, betul kan? Hadirin yang saya hormati, demikian khutbah yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sekian ceramah hari ini.